Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semua teman-teman pemirsa. Di pagi hari ini saya ketemu dengan Pak Ketua DKM nih, mau ngobrol-ngobrol Asik. dengan Pak Tono. Selamat pagi Pak Tono. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tono atas waktunya. Kebetulan kita ini kan warga Cinere Pak. Kita ini pada namanya sering ke Masjid Puri Cinere untuk berjamaah dan tidak dari Cinere Pak. Sering juga bertiga sama teman-teman ngobrol-ngobrol Pak. Mari, kebetulan kita ada ide gimana nih kalau kita sambil ngobrol kita bikin podcast nih. Kebetulan dari DKM kita ada program mau bikin podcast juga ya Pak. Ya, betul. Jadi kita coba bisa bikin podcast. Mudah-mudahan ya, kita bisa kolaborasi sama-sama kita bikin podcast. Jadi kita bahas yang kira-kira apa yang lagi kejadian-kejadian yang kira-kira menarik untuk kita bicarakan, jika kita bisa bikin dalam bentuk podcast. Nah, kebetulan kemarin ini yang menarik adalah ada beberapa pernyataan dari kita berbicara perihal pajak dan zakat Pak Sodarto di situ. Menurut beliau pada harta kita itu ada hak sebagian dari harta kita itu ada hak orang lain. Memang benar ada di dalam Al-Quran, memang ada. Jadi kita harus berbagi dalam hal ini. Cuma masalahnya kan kita sebagai umat Islam ini kan kita sebetulnya kalau di situ kan kewajiban kan salah satu kewajiban umat Islam itu membayar zakat. Nah, di beberapa konten di media sosial itu ada juga beberapa ustaz yang mengatakan bahwa umat Islam itu nggak diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, kita sebagai warga negara kan kita juga berkewajiban untuk melakukan membayar kewajiban membayar pajak. Nah, ini menurut pandangan Pak Tono kira-kira gimana nih? Kita sebagai warga ini menyikapi bahwa apakah pajak dan sistem ini peruntukannya saya melihat ada perbedaan sebetulnya. Memang secara fisik sama-sama dikolek dari masyarakat kepentingan umum. Mungkin menurut saya ada perbedaan antara dengan DKM Cinere dan memandang saya gimana dari perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dani. Pertama-tama seperti yang Pak Dani sampaikan tadi, betul bahwa DKM ini memang pernah punya rencana membuat podcast ya, tapi alhamdulillah karena kita sudah punya partner sekarang, mungkin kita bisa kerjasama. Nanti banyak sekali kegiatan DKM yang perlu disampaikan ke masyarakat atau ke jamaah khususnya, baik itu mengenai remaja ataupun mengenai ilmu agama sendiri. Nah, itu mungkin kalau dimasukkan dalam podcast itu bisa beberapa seri gitu ya. Jadi nanti kita bisa bertahap, mungkin sama-sama kita atur sesuai dengan waktunya nanti. Mengenai yang sampaikan Pak Dani tadi, apakah pajak itu diwajibkan untuk umat muslim sebagai bagian dari zakat? Kalau menurut pendapat saya, zakat itu sudah jelas kedudukannya ya. Ada 7 asnaf di situ ya, yang wajib, yang berhak untuk menerima zakat. Nah, itu tidak termasuk pembangunan, tidak termasuk juga program-program pemerintah. Sementara kalau pajak kan dipakai untuk program pemerintah seperti pembangunan ya, seperti mungkin program yang lain. Nah, kalau zakat itu memang khusus untuk asnaf itu. Jadi kalau
mengamalkan bahwa memang yang umat muslim harus juga bayar pajak sebagai zakat, menurut saya kurang tepat. Jadi zakat tersendiri sesuai dengan tadi peruntukannya, karena kalau tidak pada tujuan yang tepat maka itu bukan jadi zakat. Nah, sementara pajak ini saya setuju sama Pak Dhani tadi, lebih kepada kewajiban kita sebagai warga negara, bahwa karena kita menikmati pembangunan, menikmati PJU segala macam itu jalan infrastruktur, maka kita memang harus atau wajib bayar pajak. Jadi kalau pendapat saya itu dua hal yang berbeda. Jadi, kalau pemerintah menyatakan itu menurut saya kurang tepat. Iya. Itu Bapak. Jadi saya juga begitu. Artinya pajak itu kan dipungut kepada warga negara untuk membiayai penyelenggaraan negara, ya untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, untuk membayar pegawai. Zakat kan memang ditujukan untuk di golongan yang berhak menerima zakat. Cuman kan masalahnya sekarang ini kan sebetulnya masyarakat kan survei karena ada masalah mengenai membayar pajak. Oh, ya. Terima kasih ya. Ini yang less ice. Oh, ya. Terima kasih. Jadi kembali tadi ke masalah pajak. Jadi dari sisi pajak ini menjadi bermasalah ketika nilai pajak ini semakin lama semakin memberatkan itu kan padahal seperti itu kan sehingga terjadi. Assalamualaikum. Bawa sendiri kursinya. Enak. Iya nih Pak Iwan. Nah ini kita lagi ngobrol nih sama Toma nih. Asik juga nih buat masalah zakat dan pajak. Nah, jadi permasalahan ini timbul karena nilai pajak yang cenderung meningkat dan jenis pajak yang menjadi banyak ini istilahnya semua jadi dipajakin ya, itu kendalanya seperti itu. Nah, mungkin dari sisi pengusaha nih ya Pak Iwan kan bekas ini ketua ini ya. Nah gimana nih ini kira-kira supaya nggak kontraproduktif pajak ini menurut pandangan Pak gimana? Iya, kalau suatu negara itu kan dia memang hidupnya dari pajak gitu ya. Jadi misalkan ada kalau negara itu harus diwajibkan memang warganya karena pajak, karena hidupnya di negara dari pajak. Dari sisi pengusaha juga ya kita punya kewajiban untuk bayar pajak karena kita hidup di tanah air, makan minum tanah negara gitu ya. Jadi kita mau ngaji untuk pajak saya untuk gunakan kemauan sebagai kemampuan masyarakat. Cuma kalau kita ngomong zakat itu kan, ini ada dua yang komunikasi yang berbeda gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau negara itu patokannya pakai zakat memang lebih baik daripada pajak ya. Karena pajak itu paksaan ya. Meskipun zakat juga paksaan gitu ya. Cuman masih ada toleransi tentang nominal jumlahnya. Kalau pajak kan pasti dan nisabnya. Kalau pajak itu langsung PPN-nya sepotong PPN 11%, PPH 20% gitu. Pajak kalau pajak kan enggak. Dan banyak juga negara-negara yang hidup tanpa pajak, kayak Monaco, karena saya bisa gitu. Ya, karena dia menggunakan bumi alamnya ya, pariwisatanya yang membayar untuk melakukan pajaknya itu bukan personal orang-orangnya. Kita kan mungkin ternyata kan pajak itu 80% dari masyarakat bukan dari bumi alam. Dan mungkin itu bisa kita sarankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah sehat. Pak.
apa ini? Ya, ngobrol ringan. ringan karena ada yang Mantap. kebetulan kan Yang terlalu. Berarti saya dengar TKN mana ya Pak ya? Kebetulan saya dari DKM Engineer ya Pak. Oh masjid Ya. ini. Wah itu masjid mewah itu Pak ya? Ya insya Allah Pak, yang Besar penting sekali bukan masalah mewahnya, Iya. yang penting makmur jamaahnya Pak. Iya, insya Allah makin lama makin makmur. Kalau mewah kan bukan tawar, nanti kan mekah. Mekah kali. ada sapi di sana. Iya iya. Ya, Pak. Iya. Ngobrolnya serius banget gitu. Apa? Saya sih nggak serius, yang serius Pak Dhani sama. Itu kan sansan gitu. Santai aja. Terus tapi santai, sansan. Tanya. Iya, jadi ini menarik nih ya. Ada Pak Madia juga. Gimana nih Pak Madia? Baru kelihatan. Tapi Nah, tadi sambil jalan olahraga ini kita terus mampir, wah ini kok ada serius banget ini. Masih tertarik pisang gorengnya ya. Iya. Ada Pak Iwan, ada Pak Dani, pisang goreng coklat. Mau ke Pak? Tono, ini tokoh-tokoh Cinere ini. Toko bungkus. Bakal butuh. Ya memang inilah silaturahmi yang perlu Olahraga. kita gerakan ya Pak ya sebenarnya ya, daripada demo-demo yang penting kita Betul. Obrolan dengan orang sendiri. mantap. Gimana pendapatnya Pak Madia nih? Tentang batas harus ya. Ya sebetulnya pajak itu suka nggak suka, mau nggak mau memang di setiap negara, Harus. apalagi negara berkembang ya Pak ya, yang membutuhkan pemasukan dari untuk negaranya. Ya, cuman kan dari dulu itu kita kan udah bayar pajak kok, ya begini-begini aja, itu kan yang membuat masyarakat jadi resah bisa, apalagi ditambah ya masalah-masalah yang kurang inilah kemarin itu. Tapi ya memang untuk pajak itu kalau ya karena diinikan sama zakat itu ya nggak memberatkan, tapi diwajibkan juga. Nah semua masyarakat itu mampu gitu Pak, dari yang tingkat paling atas sampai ke bawah pun kalau 2,5 itu kan mereka nggak berat. Artinya mereka juga ringan tangan untuk bayarnya. Nah ini semakin lama gede-gede, tapi ya begini aja ya, ya bukannya berarti kita memusuhi yang menerima pajak juga juga gitu. Ya mungkin gambarannya ya itulah, kalau bisa pajak diringani tapi masyarakatnya jadi bisa sempurna, itu bagaimana caranya? Jadi saya pernah salah itu ada salah kelompok itu pernah mengatakan bahwa sebetulnya pajak itu jangan ditarget karena pajak itu tidak untuk ditarget. Jadi pajak itu apa ya, sebagai bentuk kolektif dana masyarakat yang kita negara kolek untuk memfasilitasi warganya. Ya, artinya apa? Ketika masyarakat ini merasa nyaman, aman dan melakukan kegiatan ekonominya difasilitasi negara, terus secara tidak langsung itu meningkat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, saya yakin pajak pasti akan meningkat. Artinya pajak itu meningkat bukan karena target, tapi meningkat karena memang Kemampuan dari pemerintahnya memfasilitasi masyarakat agar meningkatkan produktivitasnya, dan suasana yang kondusif untuk kegiatan ekonomi jadi tumbuh gitu loh. Kayak begitu kan gitu ya Pak. Memang sepengetahuan saya, baca pengalaman yang pernah saya dapat ini ya,
beberapa perusahaan yang yang dia tidak melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Nah, saya lihat timbangannya di sini ya, soalnya kalau perusahaan yang raksasa ya, itu berarti sekali, persentasenya kecil, tapi kalau dia punya omset besar, ya besar juga. Perusahaan dasar ini kebanyakan dia melanggar atau merekayasa pajak. Jadi, dengan caranya masing-masing lah ya, saya detailnya itu orang keuangan yang tahu, tapi yang kawan saya itu mengakalinya dengan nilai yang dilaporkan ke pajak dengan keuangan dia itu berbeda. Nah ini yang jadi masalah. Makanya akhirnya dibebankan semua masyarakat. Karena pajak itu kan berlakunya sama nih kebetulan. Yang di atas yang di bawah sama. Nah, yang beratnya di bawah. Kalau ngejar target rupiahnya, kemudian karena ada beberapa yang melanggar pajak itu dibebankan ke rakyat di bawah, akhirnya masyarakat di bawah yang lebih berat dia masalah. Akhirnya disampaikan oleh pemerintah itu bahwa ada hak orang lain di dalam pajak itu, kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau Muslim jelas tadi yang sudah ada zakat, kewajiban kita adalah membayar zakat. Yang di dalam zakat yang kita berikan itu ada hak orang lain. Sebenarnya orang lainnya dari itu kan dalam Al-Quran yang tugas. Nah, kalau menurut saya ini suatu hal yang berbeda. Dan ini kan berlaku cuma untuk Muslim. Tempat yang lain saya nggak tahu apakah dia ada kewajiban mengeluarkan dana tertentu dari hasil tapi kalau kita mengharapkan semuanya akhirnya jadi yang muncul dari merasa bahwa pajak ini harus dilakukan oleh semua warga negara dengan ketentuan bahwa ini adalah kewajiban untuk kita memberikan kepada masyarakat. Bukan karena tadi di depan Pak ini sudah sampaikan pajak itu dibutuhkan untuk apa? Nah, bayar gaji ASN dari situ. Jadi aturan nggak ada. Kan kita berantaskan itu aja, mengacu pada aturan dan hadis. Kalau nggak ada, artinya itu bukan kewajiban. Jadi kalau mau katakanlah ada peningkatan penggunaan pajak, itu pun ya bahasanya mungkin nggak perlu bahasa begitu. Bahasanya harus sampaikan boleh pajak. Sisi lain tadi yang di atas ini, yang kelompok atas yang raksasa saja ini belum dimaksimalkan. Kalau nanti dimaksimalkan mungkin nggak perlu naik lagi. Melakukan sesuatu yang supaya pajaknya tidak lebih besar, ya. Ini harus dikejar. Ya. Akibat kan problemnya ini ada juga di medsos. Kenapa jadi ketergantungan ke pajak? Kan kita sumber daya alam kaya, banyak nih. Sumber daya alamnya itu kemana gitu? Dari pertanyaan juga itu dari masyarakat. Selawat jadi pajak ini jadi kayak andalan gitu, jadi apa? Ya, jadi yang utama. Padahal pajak itu terus Superman harusnya ya, kita Superman bukan yang utama gitu. Nah, ini kita Pak Iwan atau Mbak Masih apa? Kalau itu harusnya memang hasil bumi itu dimaksimalkan untuk kekayaan negara kan. Jadi nyatanya sekarang itu database itu kan 80% dari pajak sumber negara itu ya kita harus mengikuti istilah negara, pemerintah ya, tetap bukan negara ya, pemerintah kan dia yang mengelola negara gitu. Kenapa kok itu dari pajak 80% pemasukan negara, kenapa nggak dari sumber alam? Padahal kita tuh nomor satu semua tuh sumber alamnya, nikel nomor satu, ya kan?
Jadi kan masalahnya bingung jadi kan kayak inilah kan dulu tadi kata Pak Ono ya